Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini kita akan melakukan riding lagi ya. Kita kali ini ingin menuju ke kota Klaten, namun melalui jalur di dalam. Kita sudah sampai di jembatan Kali Tengkeng. Nah, kita akan menyusuri jalan di pinggir Kali Tengkeng. Sebelah kiri teman-teman ya, Kali Tengkengnya di sebelah kiri. Kalau sedang musim kemarau seperti ini, di mana hujan tidak turun dan tidak ada air atau airnya sedikit, ya bau gitu, terasa bau seperti itu. Jadi kalau seperti ini atau kondisi seperti ini ya kondisinya itu bau sungainya ini karena airnya kan memang tidak mengalir. Namun sebaliknya teman-teman, kalau pas lagi musim penghujan dan puncak-puncaknya musim penghujan, di mana hujan bisa berjalan atau bisa terjadi secara berjam-jam gitu, ya tinggal di sekitar Sungai Tengkeng lah, di daerah Cawas ini beresiko untuk kebanjiran gitu ya. Ya ini adalah problem sebenarnya untuk pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Mungkin ya perlu dibuatkan tanggul yang lebih tinggi atau apalah gitu. Kalau pengurukan sudah pernah dilakukan, pengurukan kemudian sudah ada gitu. Cuman nggak tahu ya kok masih ada, kelihatannya terkait dengan tanggul yang ada. Oke, kita belok lagi kiri teman-teman. Kita menuju ke tempat atau jalan yang ada di pinggir Sungai Tengkeng lagi. Nah seperti ini. Dan sebelah kiri ini sungainya, dan memang kelihatan tanggulnya itu tidak terlalu tinggi yang di sebelah kiri. Jadinya kalau memang sedang musim penghujan dengan hujan yang besar, curah hujan yang besar, ya akhirnya yang terjadi ya air meluap. Seperti ini teman-teman suasananya ya. Banyak orang tua yang sedang mengantar anak-anaknya sekolah begitu. Ada juga orang-orang yang naik sepeda motor, ya mungkin mereka pergi kerja atau kemana gitu. Namanya pagi hari, pastilah orang-orang memulai aktivitas mereka. Teman-teman semuanya, pada kesempatan berkendara saat ini kita akan membahas tentang sistem penerimaan siswa baru. Nah, ini bukan bulan Juni ya. Bulan Juni dan Juli itu identik dengan anak sekolah. Ya, mereka mungkin ujian akhir gitu. Terus bagi yang sudah menempuh tingkat akhir gitu kan, entah kelas 6 SD ataupun kelas 3 SMP, ya kelas 3 SMA, ya tentu ada hal yang baru yang harus mereka lakukan, yaitu mencari sekolah yang baru gitu. Nah, kita akan ya sedikit membahas tentang sistem penerimaan siswa baru. Seperti diketahui, ada beberapa sistem atau cara penerimaan siswa. Kalau zaman dahulu ya, mungkin hal ini memang tidak ada. Dulu ya pokoknya siapa yang nilainya bagus ya sudah, dia boleh memilih begitu ya, dia boleh memilih sekolah dimanapun ia suka begitu. Zaman dahulu seperti itu. Namun seiring perkembangan zaman dan juga kondisi manusia,
pemerintah memberikan atau membuat kebijakan, ya, kebijakan untuk sistem penerimaan siswa baru. Yang pertama ya prestasi, ini ya seperti yang zaman dulu ya, jadi orang atau anak sesuai prestasinya ia boleh memilih sekolah yang ia sukai, yang ia inginkan. Cuman perbedaannya dari zaman dulu, dalam sistem sekarang jalur prestasi ini dibatasi, jadi tidak 100% kelas itu diisi oleh jalur prestasi gitu. Oleh karenanya ada ya hal-hal yang baru. Yang kedua adalah sistem zonasi. Jadi sistem penerimaan siswa berdasarkan atau pertimbangan pertamanya itu kedekatan dengan sekolah. Nah, ini yang akan kita bahas ya, sedikit kita bahas bagaimana sih sebenarnya sistem zonasi seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, kalau nggak salah afirmasi apa ya. Kemudian yang keempat itu kalau nggak salah jalur orang tua atau gimana, saya kurang paham. Yang penting untuk saat ini kita akan membahas tentang sistem zonasi. Jadi teman-teman, pada awal atau di awal kebijakan ini diterapkan, saya termasuk orang yang punya pikiran kurang merespon dengan baik sistem zonasi ini, karena emang ya namanya generasi zaman dulu yang pikirannya praktis aja, bahwa ya sudahlah pokoknya nilai saja lah yang jadi acuan itu, yang penting anak-anak nilainya bagus, pinter, ya sudah terserah dia dong mau milih kemana sekolahnya. Itu mau ya ke sekolah ke kota ya jauh ya silahkan, mau yang dekat ya silahkan gitu, pokoknya terserah dia lah. Yang punya nilai dia, yang sekolah dia, kenapa harus disangkut pautkan dengan zonasi, dengan tempat gitu. Itu dulu saya berpikir seperti itu ya, karena emang entah karena pengalaman masa lalu gitu, atau tidak mau ribet dan sebagainya. Namun teman-teman, setelah beberapa waktu ya, setelah beberapa tahun sistem ini diterapkan, kemudian saya mencoba untuk mempelajari alasan yang dijadikan oleh pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini, maka saya punya pikiran lain begitu. Tapi sebelumnya teman-teman perlu diketahui bahwa sistem zonasi ini baru diterapkan di saat pemerintah Pak Jokowi ini ya, terutama ketika menterinya Pak Muhadjir Effendi. Ya, seingat saya itu ya. Jadi baru diterapkan di zaman Pak Jokowi ini. Nah, kembali lagi teman-teman, saya mempelajari bahwa ada beberapa alasan yang digunakan oleh pemerintah ketika ingin membuat atau menerapkan kebijakan ini. Yang pertama, alasan pertama ya adalah demi kebaikan siswa gitu. Jadi kebaikan siswa itu juga artinya kebaikan orang tua juga sih. Maksudnya gimana? Maksudnya begini teman-teman. Jadi dibayangkan misalnya ada anak yang pinter lah begitu, berprestasi lah, SD begitu ya, atau SMP lah begitu ya, nilainya bagus teman-teman, tapi orang tuanya nggak mampu gitu ya, orang tuanya nggak mampu ya, untuk makan aja sulit lah begitu, apalagi untuk mensupport sekolah anak-anaknya gitu. Nah, kalau dalam sistem lama teman-teman, maka seakan-akan anak itu kan dipaksa untuk masuk ke sekolah yang favorit gitu, istilahnya ya, sekolah favorit gitu. Nah, padahal sekolah favorit itu belum tentu dekat dengan tempat tinggal mereka gitu.
bahkan mungkin harus pergi ke kota kabupaten begitu kan. Artinya mungkin mereka harus naik bis setiap hari, uang transport, atau kalau mau kos di tempat orang bisa, tapi kan ya tetap ada biayanya begitu kan. Seakan-akan sistem lama itu memaksa anak untuk sekolah di tempat itu, karena kecenderungan psikologisnya itu mengatakan kepada mereka bahwa ya itu sekolah favorit, SMA X misalnya yang ada di kabupaten, yang selain itu nggak favorit gitu. Ini kan beban psikologis sebenarnya. Mereka ingin ke situ karena itu sekolah favorit, namun kondisi tidak memungkinkan karena itu memang kenyataannya seperti itu, orang tuanya nggak mampu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kebijakan pemerintah ini ya kan sebenarnya menyasar, atau lebih tepatnya memberikan kemudahan sebenarnya untuk setiap siswa itu tetap berprestasi atau tetap sekolah di tempat yang terbaik, namun tidak membebani secara ekonomi, yang itu tentu berkaitnya sama orang tua gitu kan. Belum lagi efek psikologis. Jadi belum tentu ya setiap anak yang sudah remaja itu kemudian mereka bisa mandiri 100% dari orang tua gitu. Nah ketika mereka dipaksa untuk jauh dari orang tua, belum tentu tambah baik begitu, mungkin tambah buruk karena tidak terbiasa mandiri gitu. Nah ini sistem zona ini sebenarnya adalah ingin atau bertujuan untuk kebaikan siswa itu sendiri dan juga kebaikan orang tua. Ya, artinya tidak perlu dikeluarkan banyak biaya untuk tetap melanjutkan ke sekolah yang favorit gitu. Karena ya kan adanya sistem ini itu memaksa pemerintah untuk menjadikan setiap sekolah itu sekolah favorit begitu. Gitu ya. Nanti yang alasan yang kedua itu. Jadi alasan yang pertama adalah untuk kebaikan. Jadi orang tua tidak harus memberi biaya transportasi untuk anaknya, untuk biaya bis atau untuk kos gitu. Hanya untuk melanjutkan sekolah ke sekolah favorit. Karena apa ya? Karena di dekat rumah mereka pun sekolahnya sekolah favorit ya. Di pertama itu. Jadi untuk kebaikan siswa itu sendiri dan tentu juga orang tua. Yang kedua, teman-teman, tujuannya adalah untuk memeratakan kualitas pendidikan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa zaman dahulu itu ada istilahnya sekolah favorit dan sekolah buangan. Ya, jadi sekolah X, sekolah favorit itu anaknya pintar-pintar, ya, gurunya mudah sekali ngajar. Tinggal kemudian anak-anak buka halaman ini, latihan ya, pelajari halaman ini, setelah itu kerjakan soal ini, halaman selanjutnya. Sudah, anak-anak itu sudah pada jalan sendiri, mereka belajar. Ada yang tanyakan misalnya, nggak ada ya sudah, berarti udah mudeng semua, udah paham semua anak-anak. Nah itu yang terjadi kalau ada di sekolah favorit ya, anak-anaknya pintar semua karena ranking semua dari sekolah asal gitu. Tapi kalau sekolahnya anak buangan tuh sudah dasarnya udah nilainya jelek, akhlaknya juga buruk, udah gurunya pusing gitu. Nah, kondisi ini kan harus dipecahkan, diberikan solusi yang jitu. Ya kan, kalau terus dibiarkan ya akan ada gap terus, tidak akan pernah ada pemerataan pendidikan. Guru yang ada di sekolah buangan ya akan terus menderita begitu. Tidak akan pernah mudah dalam cara mengajar mereka. Ya kenapa ya? Karena tipe anaknya yang diterima di sekolah itu ya itu terus begitu ya. Pun sekolah yang favorit, yang diterima anak-anak pintar semua, ya gurunya nggak usah kreatif ngajar aja udah, anak-anaknya udah pada pintar begitu. Jadi perlu adanya dobrakan di dalam hal ini.
bahwa harus didobrak kondisi seperti ini. Nah, kita belok kanan dulu ya teman-teman. Kita mencari jalan. Ya, asik sekali ini tengah sawah. Oke. Jadi perlu diberikan gebrakan begitu kan untuk mendobrak kondisi yang ya kurang bagus lah gitu. Nah, diterapkanlah zonasi ini, artinya dipaksa sekolah itu untuk rata di dalam kualitas pendidikan. Jadi anak-anak yang pintar-pintar tadi tidak hanya akan lari ke sekolah-sekolah favorit gitu, tapi mereka dengan berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan biaya, mereka akan memilih sekolah yang dekat dengan mereka. Semakin banyak anak-anak yang berprestasi bersekolah di dekat tempat tinggal mereka, artinya pemahaman sekolah favorit dan sekolah buangan itu lama-lama ya akan hilang, ya kan? Karena anak-anak pintar tidak mengelompok di satu tempat saja, ya ada yang di tempat yang, atau ada yang di sekolah favorit tadi, yang dianggap favorit tadi, ada yang ada di sekolah yang dianggap buangan tadi karena dekat dengan rumah anak yang pintar-pintar tadi kan. Nah, seperti itu. Jadi alasan yang kedua ini, yaitu untuk pemerataan pendidikan ini ya cukup masuk akal. Ya, artinya kondisi sekolah akan berubah. Pun kondisi dari pengampu pendidikan, yaitu seperti guru itu, mereka juga akan merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Wah, ini sekolahku sekarang sudah ada anak pintar nih. Jadi mereka merasa bebannya pun kurangi begitu. Jadi tidak terfikir bahwa mereka benar-benar harus memperbaiki semua anak buangan gitu. Karena ya yang ada di kelasnya itu ya termasuk anak-anak pintar gitu. Pun bagi guru-guru yang ada di sekolah yang awalnya dianggap favorit tadi, mereka tidak bisa berpangku tangan kemudian mengatakan, wah anak-anakku semua sudah pintar-pintar, ngajarnya enak. Nggak bisa. Karena apa ya? Karena ada sebahagian dari ya kan anak-anak yang kurang berprestasi itu bisa masuk ke sekolah mereka, ya kan? Ya kan? Ya, jadi ada sebagian anak-anak yang bukan karena prestasi tapi bisa masuk mereka ke tempat mereka, yaitu anak-anak yang memang dari sistem zonasi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Adanya sistem zonasi itu tujuannya yang kedua ya tadi, untuk memeratakan pendidikan. Dan ini sebenarnya juga menjadi PR juga untuk pemerintah. Jadi pemerintah menerapkan kebijakan zonasi itu pun sebenarnya PR juga untuk pemerintah. Jadi memberikan PR untuk diri mereka, atau diri pemerintah sendiri, bahwa berarti pemerintah harus memberi atau membuat kebijakan yang menjadikan semua sekolah itu sama. Ya, fasilitasnya gitu kan, kualitas guru-gurunya itu ya harus distandarkan yang sama begitu. Karena untuk menuju ke kualitas sekolah yang sama. Nah, berdasarkan dua alasan ini teman-teman, saya cukup bisa memahami begitu ya tentang kebijakan zonasi ini. Dan lama-kelamaan saya merasa bahwa wah bagus juga ya begitu kan, bagus juga ya sistem atau metode penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi ini, karena emang tujuannya itu baik gitu, untuk kebaikan siswa itu sendiri ataupun untuk orang tua juga, pun tentu untuk kebaikan sistem pendidikan di Indonesia ya.
Jadi biar sekolah itu rata kualitasnya, pendidikan itu rata, ada pemerataan sekolah ya, sekolahnya biar berkembang secara bersama-sama, tidak muncul lagi istilah sekolah favorit yang dia akan terus unggul, sedangkan ada sekolah yang tidak favorit atau sekolah buangan yang jadi sekolah buruk begitu. Jadi setelah ini semua saya pahami, saya jadi agak-agak, atau saya cukup bisa memahami atau cukup setuju lah gitu dengan kebijakan pemerintah tentang sistem zonasi ini. Nah, namun teman-teman semuanya, tentu ada beberapa catatan ya dari sistem penerimaan siswa baru sistem zonasi ini. Yang pertama, bahwa terkadang manusia itu ketika ada aturan, mereka itu memang menyengaja untuk melanggar. Misalkan sistem zonasi ini akhirnya sempat memunculkan anak-anak titipan gitu. Jadi anak-anak titipan, anak-anak yang sebenarnya rumahnya bukan di dekat sekolah tertentu gitu, dia dititipkan ke keluarganya, entah itu pak D-nya, budenya, buleknya, paleknya, atau simbahnya begitu, dimasukkan ke kakak begitu, demi untuk mengejar sistem zonasi ini. Nah, ini efek buruk ya. Jadi karena orang tua mungkin pengen mencari jalan cepat. Nah, ini tentu saja sudah disadari oleh sekolah, dan semoga segera mendapat solusi agar hal-hal seperti ini harusnya diperhatikan. Ini sesuatu yang sifatnya curang. Yang kedua, sistem zonasi ini kemudian kadang membuat siswa itu malas belajar karena sudahlah, aku mudah sekolah aja kalau di dekat rumah itu, jadi nggak usah belajar mereka, yang penting zonasinya masuk. Nah, ini juga PR ya, berarti yang namanya kebijakan pasti ada PR yang harus diselesaikan. Tapi secara umum saya setuju lah dengan sistem zonasi ini. Oke teman-teman, saya kira riding kita cukupkan sekian begitu. Kita sambung lagi di masa yang akan datang atau dalam video-video berikutnya. Saya akhiri dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.